Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. satu ingin mempresentasikan tentang merger dan akuisisi. Saya sebagai moderator, Sastri Fuji Berlianti, dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Revando Rahmadian dengan Tasya Arfioni. Baik, yang untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Revando. Kepada Revando dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama itu mengenai jenis merger dan akuisisi. Jenisnya yang pertama itu horizontal, yaitu penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain dalam bisnis-bisnis yang sama atau produk atau jasa yang sama. Jenis yang kedua itu vertikal, yaitu penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain yang mempunyai keterkaitan input, output maupun pemasaran. Jenis yang ketiga itu congenerik, yaitu penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain dalam bisnis yang sama, tapi tidak memiliki keterkaitan. Dan jenis yang terakhir itu konglomerat, yaitu penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain dari industri yang berbeda. Next. Selanjutnya itu mengenai pengertian merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan pemegang saham. Nah, di dalam merger ini, perusahaan yang digabungkan menggabungkan asetnya, karyawannya, operasi, dan manajemen menjadi satu entitas bisnis yang baru. Next. Nah, selanjutnya itu mengenai alasan dilakukannya merger. Menurut Jonathan Berg and Peter DeMarzo, ada beberapa alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan merger. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Nah, dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan operasi dan sumber daya mereka. Contohnya, dengan menggabungkan departemen keuangan atau sumber daya manusia, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Alasan yang kedua itu meningkatkan pangsa pasar. Dengan menggabungkan bisnis mereka, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dan dapat mengurangi persaingan di industri tersebut. Dengan menguasai pangsa pasar yang lebih besar, perusahaan dapat meningkatkan daya tawar mereka terhadap pemasok dan pelanggan. Dan alasan yang ketiga yaitu diversifikasi bisnis. Dengan menggabungkan bisnis yang berbeda, perusahaan dapat mengurangi risiko bisnis mereka dengan memiliki pendapatan dari berbagai jenis produk atau layanan. Dan alasan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka dengan menggabungkan bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian dari kedua perusahaan dan menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya itu mengenai proses merger. Nah, terdapat beberapa tahapan dalam proses merger, yaitu yang pertama itu tahap perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan strategi merger, mengidentifikasi calon perusahaan yang potensial untuk digabungkan, dan melakukan analisis keuangan dan operasional terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya itu tahap negosiasi. Pada tahap ini, perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan merger harus mengadakan negosiasi mengenai persyaratan dan kondisi merger seperti harga dan nilai perusahaan, saham dan aset yang akan digabungkan, manajemen dan karyawan, serta persetujuan regulasi dan hukum yang diperlukan. Selanjutnya itu tahap evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan harus mengevaluasi dampak dan implikasi merger terhadap operasi bisnis dan karyawan, serta melakukan analisis risiko dan keuangan lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan yang akan digabungkan. Selanjutnya itu tahap persetujuan. Setelah semua persyaratan dan kondisi telah ditetapkan dan dievaluasi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan regulator untuk melakukan merger. Selanjutnya itu tahap integrasi. Setelah merger selesai dilakukan,
perusahaan harus melakukan integrasi operasional dan manajemen dari perusahaan-perusahaan yang telah digabungkan. Tahap ini meliputi integrasi sumber daya manusia, sistem informasi, dan operasional bisnis, serta mengembangkan strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan sinergi dari merger. Nah, proses merger dapat berbeda tergantung pada jenis merger yang dilakukan dan peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Next. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Revan. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya itu tentang contoh merger. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada merger antara Walt Disney dan PixArt Animation Studios pada tahun 2006 yang menggabungkan dua perusahaan animasi terkemuka dan memberikan akses Disney ke teknologi animasi terbaru serta mendukung pengembangan bisnis film animasi. Yang kedua, merger antara Exxon dan Mobil pada tahun 1999 yang membentuk perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia pada saat itu dan memberikan keuntungan dalam efisiensi operasional, pengembangan teknologi, dan pemasaran. Yang ketiga, merger di antara Daimler-Benz Chrysler pada tahun 1998 yang bertujuan untuk membentuk perusahaan otomotif terbesar di dunia, namun merger ini tidak berhasil. Dan kedua perusahaan memutuskan untuk memisahkan diri pada tahun 2007. Yang keempat, merger di antara America Airlines dan America Airways pada tahun 2013 untuk yang membentuk maskapai penerbangan terbesar di dunia dan memberikan keuntungan dalam efisiensi operasional, pangsa pasar, dan jangkauan penerbangan. Yang terakhir, merger antara Bank of America dan Merrill Lynch pada tahun 2008 yang menggabungkan salah satu bank terbesar di dunia dalam salah satu perusahaan perbankan investasi terkemuka. Merger ini membantu Bank of America untuk memperluas portofolio layanan keuangan dan meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada pengertian akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana suatu perusahaan membeli berbagai atau seluruh saham perusahaan lain, sehingga perusahaan yang membeli tersebut menjadi pemilik atau pengendali dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi, akuisisi dapat diartikan sebagai suatu penggabungan usaha yang membuat salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atau atas operasi perusahaan yang diakuisisi. Yang selanjutnya, tujuan akuisisi. Ada beberapa tujuan akuisisi yang dilansir dari buku hukum persaingan usaha di Indonesia oleh Susanti Adi Nugroho. Yang pertama, melakukan perluasan usaha. Suatu bisnis tentu menginginkan pertumbuhan yang cepat, maka pilihan merger atau akuisisi jadi solusinya. Hal ini digunakan untuk menambah sinergi dari perusahaan yang menggabungkan kepemilikan akibat akuisisi, sehingga fungsi memperluas usaha dan pangsa pasar bagi produk sangat nyata. Yang kedua, strategi menumbuhkan perusahaan. Sebuah perusahaan sejatinya punya tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah.
Akuisisi tersebut berguna untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Dengan adanya efisiensi, maka harga bisa diturunkan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mengurangi kompetisi. Selain itu, akuisisi juga dapat mewujudkan tujuan perusahaan seperti meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Kesuksesan dari suatu langkah akuisisi biasanya diukur dari seberapa tercapai sebuah peningkatan penilaian perusahaan. Harapannya agar perusahaan ini bisa menjadi yang paling unggul dibandingkan perusahaan saingan lainnya. Yang terakhir, update teknologi. Akuisisi juga berfungsi dalam proses pengembangan teknologi yang meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan. Sebab akuisisi antara perusahaan juga memungkinkan perusahaan belajar teknologi baru yang lebih update. Selanjutnya, proses akuisisi. Yang pertama, identifikasi target akuisisi. Perusahaan juga ingin melakukan akuisisi, harus terlebih dahulu mengidentifikasi perusahaan yang menjadi target akuisisi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor seperti industri, ukuran perusahaan, lokasi, kinerja keuangan, dan strategi bisnis. Selanjutnya ada evaluasi target akuisisi. Perusahaan harus melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap target akuisisi untuk menentukan apakah akuisisi tersebut layak dilakukan. Evaluasi ini meliputi analisis kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, sumber daya manusia, risiko hukum, dan aspek-aspek lain yang terkait. Yang ketiga, penawaran. Setelah evaluasi selesai, perusahaan yang melakukan akuisisi dapat membuat penawaran untuk membeli saham atau aset perusahaan yang diakuisisi. Penawaran ini dapat dilakukan secara terbuka atau privat, tergantung pada persyaratan dan ketentuan pasar yang berlaku. Yang keempat, negosiasi. Setelah penawaran dibuat, perusahaan yang melakukan akuisisi dan perusahaan yang diakuisisi akan melakukan negosiasi terkait harga dan syarat-syarat lainnya dari akuisisi. Dalam tahap ini, perusahaan yang melakukan akuisisi dapat meminta informasi tambahan tentang perusahaan yang diakuisisi untuk memastikan bahwa akuisisi tersebut layak dilakukan. Yang kelima, ada due diligence. Setelah kesepakatan tercapai, perusahaan yang melakukan akuisisi harus melakukan due diligence untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan yang diakuisisi akurat dan valid. Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen hukum, kinerja keuangan, operasi, dan sumber daya manusia perusahaan yang diakuisisi. Yang terakhir, ada integrasi. Setelah proses akuisisi selesai, perusahaan yang melakukan akuisisi harus memulai proses integrasi perusahaan yang diakuisisi ke proses bisnisnya. Integrasi ini meliputi penggabungan sistem dan proses, pengaturan kembali struktur organisasi, dan penggabungan karyawan dan budaya perusahaan. Akuisisi memiliki proses dengan memakan waktu yang sangat lama dan melibatkan banyak pihak. Namun, jika dilakukan dengan benar, akuisisi dapat membantu perusahaan untuk memperluas bisnisnya, memperluas portofolio produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Risiko dan tantangan dalam akuisisi. Yang pertama yaitu risiko keuangan. Akuisisi dapat menyebabkan beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan yang melakukan akuisisi, terutama jika perusahaan yang diakuisisi memiliki hutang yang tinggi atau kinerja keuangan yang buruk. Selain itu, biaya akuisisi seperti biaya transaksi, biaya konsultasi, dan biaya pengembangan dapat menimbulkan tekanan keuangan yang besar bagi perusahaan. Yang kedua yaitu resiko operasional. Integrasi operasional dari perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang melakukan akuisisi dapat menjadi tantangan besar, terutama jika kedua perusahaan memiliki budaya yang berbeda, sistem yang berbeda, dan cara kerja yang berbeda. Kesulitan dalam mengintegrasikan operasi dapat menyebabkan gangguan dalam operasi bisnis, penurunan produktivitas, dan bahkan kehilangan pelanggan. Yang ketiga yaitu risiko hukum dan regulasi. Akuisisi dapat terpengaruh oleh berbagai peraturan dan undang-undang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika perusahaan tidak memenuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, dapat mengakibatkan denda dan sanksi yang besar. Yang keempat yaitu risiko karyawan dan budaya perusahaan. Integrasi karyawan dari perusahaan yang diakuisisi dapat dengan perusahaan yang melakukan akuisisi dapat menjadi tantangan besar. Karyawan dapat khawatir tentang masa depan pekerjaan mereka dan dapat mencari kesempatan kerja di perusahaan lain. Selain itu, perbedaan budaya perusahaan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan tim dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu perubahan pasar dan persaingan. Akuisisi dapat mengubah dinamika pasar dan mempengaruhi persaingan di sektor yang sama. Jika perusahaan melakukan akuisisi yang sukses, dapat mengurangi jumlah pesaing di pasar dan meningkatkan kekuatan pasar perusahaan yang melakukan akuisisi. Namun, jika perusahaan tidak mampu mengintegrasikan operasi dengan efektif, dapat meningkatkan pesaing di pasar dan memperburuk situasi finansial perusahaan. Selanjutnya yaitu alasan melakukan akuisisi. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Melalui akuisisi, perusahaan dapat memperoleh akses ke pasar baru, produk baru, teknologi baru, dan pelanggan baru. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memperluas bisnisnya dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua yaitu meningkatkan efisien dan produktivitas. Dengan melakukan akuisisi, perusahaan dapat menggabungkan sumber daya dan kemampuan dengan perusahaan lain, sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas operasionalnya. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko bisnis. Melalui akuisisi, perusahaan dapat memperoleh diversifikasi bisnis, sehingga dapat mengurangi risiko bisnis yang mungkin terjadi. Diversifikasi bisnis dapat membantu perusahaan untuk mengimbangi kinerja bisnis di satu sektor dengan kinerja bisnis yang di sektor lain. Yang keempat, memperoleh keuntungan ekonomi. Melalui akuisisi, perusahaan dapat memperoleh keuntungan ekonomi, seperti memperoleh skala ekonomi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Jika akuisisi dilakukan dengan sukses, hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan nilai saham dan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan risiko dan tantangan yang terkait dengan akuisisi, serta memastikan bahwa akuisisi tersebut sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh dan due diligence sebelum melakukan akuisisi untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa akuisisi tersebut telah dilakukan. Next. Selanjutnya yaitu contoh akuisisi. Yang pertama yaitu Facebook mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014 dengan harga sekitar 19 miliar dolar.
menghubungkan dua platform komunikasi terbesar di dunia dan memperkuat posisi Facebook di pasar teknologi. Disney yang kedua yaitu Disney mengakuisisi 21 Century Fox pada tahun 2019 dengan harga sekitar 71,3 dolar miliar. Yang memperluas portofolio Disney dengan banyak konten televisi dan film dari Fox dan memperkuat posisi Disney sebagai salah satu perusahaan media terbesar di dunia. Yang ketiga yaitu Microsoft mengakuisisi Link pada tahun 2016 dengan harga sekitar 26,2 miliar dolar. Yang memberikan akses Microsoft ke jaringan profesional terbesar di dunia dan meningkatkan portofolio layanan bisnis Microsoft. Yang keempat yaitu Google mengakuisisi YouTube pada tahun 2006 dengan harga sekitar 1,65 miliar dolar yang menggabungkan dua platform online terbesar dan memperkuat posisi Google di pasar media digital. Yang kelima yaitu Amazon mengakuisisi Whole Foods pada tahun 2017 dengan harga sekitar 13,7 miliar dolar yang memberikan Amazon akses ke pasar retail makanan dan meningkatkan kekuatan pasar Amazon di sektor retail. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.